Kenapa gereja itu susah untuk bersatu? Karena satu, mudah banget tersinggungnya. Dan yang kedua, yang membuat tersinggung itu biasanya kalau berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Bukan karena dia memperjuangkan kepentingan Tuhan. Tapi ketika berkaitan dengan dirinya, baru dia bisa marah. Kalau nggak berkaitan, bodoh amat. Tiga adalah, boleh lanjut lagi? Kesadaran kalau kita perlu mengutamakan kepentingan orang lain. Bapak Ibu, khotbah mengutamakan kepentingan orang lain. Ngomong mengutamakan kepentingan orang lain itu mah mudah banget. Aplikasi yang susah, benar nggak? Apakah kita dengan mudah bisa berkata, oke, oh ya udahlah ya, kita dahulukan dia. Nggak apa-apa, saya nggak usah, kamu saja dulu. Misalnya sambil makan, oh dia nggak dapet nih, sisa tinggal satu. Kalau kita bisa bilang, nggak apa-apa saya yang nggak usah, kasih ke dia saja. Wow, itu luar biasa menurut saya. Karena itu menunjukkan apa? Dia memikirkan, ini kepentingan orang yang bukan dia. Bukan berpikir, nih kalau jangan sampai gue gak dapet nih gitu loh. Padahal itu baru ngomong makanan, belum yang lainnya. Masih banyak kepentingan-kepentingan. Nah kalau kita ngomong tadi kita di dalam Kristus tadi, berarti yang kita bahas dalam gereja adalah kepentingan Kristus gak Bapak Ibu? Harusnya kan kepentingan Kristus kan? Nah berarti apapun itu yang kita capek, kita lelah, bukan untuk personal manusianya. Tetapi harusnya kita bisa berkata, itu semua kita lakukan karena untuk Tuhan. Kita tidak lagi egois. Wah ditolak programnya, langsung gak lagi pergi datang. Wah saya di sini nih gak nyaman karena ide saya ditolak. Tersinggung sedikit misalnya ya. Ada lagunya Bobby siapa itu ya. Bapak Ibu silakan lihat di YouTube. Dia bilang ada orang kenapa gereja itu susah untuk bersatu. Karena satu, mudah banget tersinggungnya. Dan yang kedua, yang membuat tersinggung itu biasanya kalau berkaitan dengan kepentingan diri sendiri. Bukan karena dia memperjuangkan kepentingan Tuhan. Tapi ketika berkaitan dengan dirinya, baru dia bisa marah. Kalau nggak berkaitan, bodoh amat. Kalau yang tersinggung tetangga, urusan tetangga. Tapi jangan sampai menyinggung saya. Nah itu tuh yang jadi masalah. Nah kalau kita bilang kita ngomong tentang kepentingan Tuhan, harusnya kan gak begitu Bapak Ibu. Harusnya oke lah. Duh saya tadi ini kayaknya, tapi demi kesatuan misalnya gitu ya. Saya mengalah saja misalnya. Kemarin saya ngisi Paskah di sekolah ya, di sekolah Kalam Kudus Malang. SMP-nya, mereka bikin drama Bapak Ibu. Drama itu menurut saya menarik. Mereka dramakan jadi panitia. Tiba-tiba ada satu anak yang idenya gak diterima. Terus dia langsung bilang gini, karena ide saya gak diterima, saya tinggalkan kalian. Dia pergi keluar dari acara itu. Dia bilang, saya keluar dari panitia. Yang saya ngerasa cukup baik, kan tinggal tuh ada sisanya tuh yang panitia. Nah terus mereka ngomong nih, biasanya saya berpikir pasti nanti mereka saling ngomongin kan, oh tuh orang anak itu biar aja lah, ada gak ada dia juga gereja gak hancur, bodoh amat. Tapi dalam drama itu enggak. Satu orang begini, teman-teman kita doakan ya kawan kita itu, mungkin dia gak mengerti tujuan kita. Nanti kita datengin ya supaya dia paham, mungkin dia belum paham. Perbedaan pola pikir. Bisa saja dia belum nangkap ketujuan yang kita lagi arahkan. Nah terus dia bilang, iya betul. Nanti kita mesti jangan sampai nanti dia hilang. Dia kan bagian dari kita. Satu orang dia bisa merasa itu bagian. Saya jadi ingat hanya karena satu perempuan Samaria. Yesus perempuan Samaria yang gak dianggap penting lagi kan ya. Seorang yang lima suami itulah. Tapi dikatakan apa oleh Tuhan Yesus? Aku harus melalui Samaria hanya untuk perempuan itu. Nah kalau kita lihat lagi apa? Oke. Tadi waktu saya nonton itu, ya nonton lah ya, saya nunggu sebelum selesai masuk khotbah. Kok keren ya dramanya. Jadi mereka semua itu satu paket, ketika ada satu orang berkata positif, semua akan terpengaruh positif. Kita lihat, satu aja orang-orang ngomong negatif, itu bisa mempengaruhi orang lain untuk berpikir negatif. Kalau kita tidak ingin ada hal negatif di gereja kita, stop berpikir negatif. Berpikirlah positif. Karena kita lagi membahas kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Bapak Ibu, saya pernah melayani di sebuah gereja. Terus saya keluar dari gereja itu, muncullah berita. Katanya saya pacaran sama anak SMA. Saya bilang ini, gila nih kalau mau pacaran masa gak ada yang lebih tua kan gitu kan ya. Ngapain anak SMA? Oh itu kemana-mana berita. Satu itu. Saya pikir ya itu pergumulan hamba Tuhan single kali ya. Pergumulannya mungkin ada yang begitu. Tapi bagi saya adalah waktu dia ngomong seperti itu. Saya dengar tuh kan ya. Hati saya pengen datengin tuh ya orang-orang itu. Saya pikir orang-orang unik lah ya. Mau dibilang langka gak enak kan gitu kan ya. Rasa saya pengen datengin, pengen bilang sama siapa aja kamu ngomong. Klarifikasi.
Kapan gue pacaran gitu ya. Wow, berasa tuh pengen membenarkan diri. Karena kepentingan saya terganggu. Terus saya pergi datang dalam segala lelah saya gitu ya. Kemarahan, kekecewaan. Saya datang pergi ke rumah pendeta Rahmiati yang sudah dipanggil Tuhan ya. Mantan dosen saya. Saya cerita kepada dia. Terus dia bilang kayak gini. Terus kamu mau ngomong ke siapa dah untuk kebenaran itu? Terus saya diem. Kamu sibuk, udah berapa lama kamu terganggu? Ya 2 minggu, 3 minggu lah Bu. Kamu mau terganggu sampai kapan? Kamu terganggu untuk kepentinganmu dan kamu melupakan kepentingan Tuhan. Biarkan saja. Yang namanya kebenaran itu satu waktu akan terlihat. Kalaupun tidak terlihat, yang penting Tuhan melihat. Lalu saya bilang, Bu, oke kalau gitu saya doa Bu ya. Tuhan hajarlah mereka-mereka itu. Kan gitu kan ya? Karena rasanya apa kan kesal. Saya manusia Bapak Ibu, saya hamba Tuhan, bukan malaikat, bukan Tuhan. Saya proses untuk mengampuni mereka. Tapi yang disitu saya cuma lihat kalimat Ibu itu waktu dia ngomong gini. Kamu berminggu-minggu stres untuk kepentingan kamu, pembenaran dirimu. Dan dalam beberapa minggu itu, kamu sudah melupakan kepentingan Tuhan yang harus dikerjakan. Sering kan kita sibuk mikirkan, kita kontak si A, kontak si B, kontak si C. Kita pengen, wah saya ditanya, kok dia ngomong gini, dia jelekin ini. Wah kita sibuk mengklarifikasi. Habis kan, pulsa habis, waktu habis, semua habis. Yang kita pusingkan kepentingan kita, bukan kepentingan Tuhan. Di situ saya pulang, saya tidak peduli. Mau dibilang pacaran kek, mau dibilang apa kek. Dan saya pikir suatu waktu nanti toh saya berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Kalau Tuhan yang Maha Tahu, mau dunia ngomong apa, Tuhan tahu kok kita lakukan atau tidak. Yang saya langsung pikirkan, oke, Tuhan di depan sini masih banyak yang harus saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu berapa banyak kita stres dengan kepentingan kita melupakan kepentingan Tuhan. Padahal gereja bukan untuk memuaskan kepentingan kita. Gereja itu adalah untuk memuaskan kepentingan Tuhan. Karena gereja itu milik Tuhan, bukan milik kita. Keempat, kesadaran kalau kerendahan hati 1-3 itu bisa teraplikasi kalau kita sadar kerendahan hati seperti Tuhan Yesus adalah kunci sukses mewujudkan kesatuan gereja itu. Saya tidak terangkan ya bagaimana contoh yang Tuhan Yesus lakukan. Dia merendahkan dirinya, dia sampai mati di kayu salib. Kemudian ditinggikan oleh Bapaknya gitu. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kan baru dirayakan kematian dan kebangkitan Kristus dalam Paskah. Tapi di sini dikatakan bagaimana kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Kan beda ya, kalau rendah diri itu negatif. Kalau rendah hati itu positif. Ya, ketika kita ngomong kerendahan hati di sini, berarti kita bisa, contoh kita adalah gak ada yang lain lah ya. Karena setelah namanya manusia, ya ada sih kita bilang ini, bapak itu rendah hati ya, ibu itu rendah hati ya, dia rendah hati ya. Kadang-kadang ada yang begitu. Tapi kadang-kadang semakin kenal, semakin tahu, ternyata gak rendah-rendah hati amat gitu ya. Jadi contoh siapa? Tuhan Yesus saja lah ya. Tuhan Yesus yang tidak mempertahankan, dia yang tadinya di surga, dia diutus datang ke dunia hanya untuk keselamatan kita. Hanya untuk kita yang dikasihinya. Nah kerendahan hati itu, kenapa penting kerendahan hati? Boleh slide bawahnya lagi? Kerendahan hati itu memampukan kita menghargai perbedaan tadi. Oh oke. Oh kayaknya dia gak nyampe nih. Kan gitu kan ya. Pemikirannya gak sampai nih. Sama ketika ada anak misalnya berkata kepada saya, Bu Ida, Tuhan itu tidak ada. Terus ketika ada satu anak gereja kumpulan iblis-iblis. Oh sakit hati banget saya kan dengar itu. Tapi saya berpikir bahwa oke, ini punya perbedaan pemikiran. Yang mungkin dia punya latar belakang yang membuat dia berkata demikian. Sehingga yang saya lakukan adalah apa? Tidak membenci dia, tetapi mencari tahu. Ada apa sampai dia berkata gereja kumpulan iblis-iblis. Atau yang kedua, tidak ada Tuhan. Padahal KTP Kristen. Kan saya cari tahu tuh, jadi saya menghargai oke, kamu punya pemikiran demikian nak, gak apa-apa, tapi boleh gak Bu Ida tahu ada apa di balik itu. Bahkan ketika kita duduk bersama dengan orang-orang yang mungkin beragam perbedaan, gak membuat kita pusing dengan itu. Kita bisa belajar. Nah kerendahan hati itu menolong kita menghargai perbedaan itu. Jadi kita bisa sama-sama kan kalau orang katanya kan lawan, kalau kita lihat beda, apalagi perbedaan itu membuat kita lebih baik dari dia. Kesombongan kan muncul. Terus kita lihat lagi di sini Bapak Ibu bagaimana, ya saya sudah lihat ya 10 menit lagi. Oke, thank you ya. Karena mungkin dia gak lihat saya sudah gini ya. Dia gitu. Oke, 10 menit ya. Nanti kalau lewat saya diamin aja ya, tinggal minta maaf kan. Lanjut dulu. Enggak ya Bapak Ibu ya. Oke, makanya kedua dari slide terakhir kok. Mengutamakan orang lain. Kata rendah hati bisa gak mengutamakan orang lain? Itu kursi saya. Saya lihat ada satu oma ya di gereja, nggak usah sebut gerejanya.
Dia terbiasa di kursi ketujuh dari belakang. Rupanya ada orang baru datang, dia gak ngerti itu kursi si Oma. Dia duduk duluan, ditungguin si Oma di samping itu, dia doa. Terus sudah amin katanya, itu kursi saya. Oh, ada kursi ada nama Oma gak ada di situ. Marah si Omanya ya. Terus saya cuma berpikir gini, lepas dari apa ya. Tapi maksud saya adalah harusnya kan itu biasanya Oma di situ. Mungkin dia bisa jelasin. Karena gampang lihat, bisa saja kan. Dia bertahan di situ karena tempat itu nyaman. Kan kadang-kadang Oma gak terlalu bisa ya di beragam. Kadang-kadang dia mesti lihat ada kepala-kepala di depan. Mungkin dia merasa tempat itu paling nyaman. Tapi dia gak ngomong gitu, dia malah ngomong, kamu ngambil kursi saya, jadi ribut. Nah, kebayang gak orang tadi itu pulang, kalau dia orang baru, datang lagi gak minggu depan? Dia akan datang, kursi aja diributin. Lain kali kasih nama, kan gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita lihat, kita mengutamakan orang lain. Kalau kita ya sudah gak apa-apa. Oma, ya udah ya, kamu masuk dikit, tetap Oma di situ boleh, kan kursinya panjang. Itu ya, kecuali habis kursinya, itu lain lagi. Nah, sama juga dengan satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Si ibu yang punya tas harganya saya nggak tahu lah, ada tas harga ratusan juta ya. Gila itu ya, bisa beli mobil lagi ya. Terus tiba-tiba ada satu jemaat sama penyambut tamu terlambat. Terus dibilang sama ibu ini, Bu, bolehkah tasnya diturunkan di bawah? Karena penuh gerejanya. Diturunkan, maksudnya di bawah saja biar orang ini duduk di situ, di tempat tas itu. Apa kata si ibu tadi? Ini saya diceritakan oleh mahasiswa saya yang akhirnya dia berkata, jangan suruh saya ke gereja. Dia bilang apa? Ibu Ida tahu apa kalimat si orang yang punya tas yang kaya itu? Tas saya lebih berharga dari orang itu. Itu di gereja. Mengutamakan kepentingan orang lain. Bahkan tas dianggap lebih berharga dari manusia. Padahal Tuhan tidak menebus tas. Iya kan? Tuhan menebus kita. Dan balik lagi, mengutamakan orang lain itu seperti apa? Ayo kita utamakan orang di sekitar kita. Nah terus apa lagi yang terakhir Bapak Ibu? Memulai tidak menunggu. Memulai tidak menunggu itu satu, misalnya ya ada beberapa poin saya ambil saja ya. Ketika ada sesuatu, ada masalah, datangin duluan, gak usah nunggu sampai dia datang tahun depan. Atau nunggu akhir bulan. Itu nunggu lagi ya lagu dinyanyikan kan gitu kan ya. Ku mengasihi atau kira ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Gak usah nunggu gitu. Oke nih, kok rasanya dia lihat saya gak enak ya wajahnya misalnya. Mulai datang. K, D, C, Ko, apalah ya, T, apalah sebutan kita. Gak usah atau apalah. Saya lihat wajahmu kok lihat saya gak enak ya. Apakah saya pernah melukai kamu? Ngomong dong duluan. Kita seringkali berkata gini, yang disinggung saya kan salah. Saya salah dong kalau saya mulai. Salah besar Bapak Ibu. Orang yang memulai duluan gak berarti kalah, gak berarti salah. Bagi saya orang yang mulai duluan itu adalah orang yang menang. Karena dia sudah mengalahkan harga dirinya. Kalau Kristus saja tidak mempertahankan harga dirinya di kayu salib. Siapa kita yang sok-sokan pengen mempertahankan harga diri kita? Emang harga diri kita berapa harganya? Itu yang membuat, karena menurut saya itu menghambat kesatuan gereja. Diam saja nunggu, datang yang itu gak kerasa. Bapak Ibu, ketika kita lihat ada orang, misalnya di komunitas gereja kita, pernah gak lihat ada orang gak berubah-berubah? Aduh, satu contoh lah, telatan ya. Tiap kali latihan telat, tiap kali latihan, terus dia tinggal datang, sorry telat gitu ya. Anak muda biasanya itu ya. Oh ya wis gitu ya gak apa-apa. Sampai setahun 2 tahun dia gak berubah. Terus kita ngomong ya memang tuh dia gak pernah. Memang anaknya begitu gak berubah. Pertanyaan saya adalah ketika dia telat tegur gak? Kasih tahu gak bahwa itu menghambat orang lain yang sudah datang lebih dulu. Yang tadinya harus 1 jam jadi 2 jam latihannya. Yang harusnya orang bisa menghemat waktu, kamu merugikan waktu orang lain. Pernah gak kita tegur? Berapa kali ditegur sampai dia bertobat? Gak bertobat ngomong aja terus. Nah apa kalau kita gak pernah tegur? Ini saya, Bapak Ibu saya mengatakan gini, saya sering ngomong kepada banyak anak muda. Kalau ada orang, papamu, mamamu, temanmu, kakakmu, adikmu tidak berubah dengan satu kelemahan. Dan kamu tidak pernah menegur dan mengingatkan. Kamu tidak berhak menuntut perubahan. Siapa kita menuntut perubahan kalau kita tidak punya peran untuk membawa orang itu berubah? Apalagi gak pernah didoakan gitu kan ya. Harusnya kan kita doakan dia, Tuhan tolong gitu ya. Kita doakan supaya apa? Mungkin supaya dia bisa mengalami yang namanya perubahan. Bapak Ibu, gereja yang bersatu tuh gak hanya kita aja mikirkan diri kita, tapi kita memikirkan orang-orang di sekitar kita. Kita bantu untuk mereka. Kita memulai untuk menyelesaikan masalah yang ada. Saya gak tahu lah ibu-ibu mungkin, anak-anak muda. Ayo datang, mulailah. Jangan takut untuk minta maaf.
Dan siaplah untuk memberi maaf. Namanya kita tadi gak sempurna, bisa bikin sakit hati kan? Bisa. Kita nyakiti bisa, kita disakiti bisa. Kalau kita menyakiti, kita pengen dimaafkan. Terus kalau kita disakiti, kita harus memaafkan dong. Kan harusnya paketnya begitu. Nah supaya apa? Ada proses. Kerendahan hati itu menolong kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk membuat kita, oh iya kita satu. Kita ini satu loh. Jadi jangan cuma lagu, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu karena kami bersaudara, bohong. Nah maksudnya kan kalau gak dilakukan ya bohong dong kan gitu ya. Kita satu dalam kasih yang benar. Maksud saya adalah apa gitu loh Bapak Ibu. Khotbah bisa, dengar khotbah Bapak Ibu bisa, nyanyi juga bisa lagu pertama tadi kan satu-satu itu. Kesatuan-kesatuan kan lagu pembukaan tadi. Nah tapi sejauh mana kita sadar, peran kita bersama nih, tugas kita bersama. Yang tua, muda, yang apapun itu, yuk sama-sama kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Yuk kita saling menasihati, kita saling mengingatkan, kita satu tujuan kita adalah untuk kepentingan Tuhan. Agar gereja kita menyatakan Tuhan. Agar gereja kita siapapun yang hadir melihat kasih Tuhan dari gereja kita. Melihat kepedulian Tuhan dari gereja kita. Melihat pengampunan Tuhan dari gereja kita. Mereka melihat Tuhan yang hidup itu dalam gereja ini.